Hai YouTubers! Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah penerbangan komersial adalah salah satu bentuk transportasi teraman yang ada di dunia. Mengingat jumlah penerbangan setiap hari dan jumlah penumpang yang dibawa pada penerbangan tersebut, kecelakaan fatal sangat jarang sekali terjadi. Pasalnya, keselamatan tersebut dikarenakan oleh perawatan pesawat yang ketat dan para awak yang terlatih. Namun, ada juga beberapa penerbangan yang mengalami berbagai gangguan dan kecelakaan. Dalam hal ini, teknologi paling maju atau pilot terbaik sekalipun tidak dapat memberikan jaminan 100% bahwa penerbangan atau pendaratan akan berakhir dengan sukses. Dari semua kecelakaan penerbangan saat pesawat melakukan pendaratan, ada beberapa di antaranya yang merupakan pendaratan terbaik dari sebuah pesawat. Dan berikut daftar pendaratan darurat terbaik dari keseluruhan sejarah penerbangan. Pan American Flight 6. Beberapa waktu yang lalu, sebuah pesawat bernama Pan American berjenis Boeing 777 Stratocruiser melakukan penerbangan dari wilayah Honolulu ke San Francisco. Setelah mencapai ketinggian sekitar 21.000 kaki, mesin nomor 1 pada pesawat tersebut mulai melakukan overspeed. Mengetahui hal ini, sang kapten kemudian langsung memutuskan untuk memotong pasokan minyak ke mesin tersebut. Namun, baling-baling terus berputar yang secara signifikan meningkatkan konsumsi bahan bakar. Dengan demikian, para kru memperkirakan bahwa mereka tidak lagi memiliki cukup bahan bakar untuk sampai ke San Francisco, sehingga para kru dan pilot pesawat memutuskan untuk mendaratkan pesawat secara darurat di lautan. Dalam pendaratan tersebut, salah satu sayap terkena benturan dan menyebabkan pesawat berputar, serta menimbulkan kerusakan pada bagian hidung dan bagian ekor pesawat juga patah. Meski begitu, semua penumpang yang berjumlah 31 orang dan kru pesawat selamat dari pendaratan darurat tersebut. DHL Airbus A300B4. Beberapa waktu yang lalu, sebuah pesawat kargo Airbus A300 yang dioperasikan oleh DHL terkena sebuah rudal darat ketika sedang mengudara pada ketinggian 8.000 kaki. Diketahui bahwa rudal itu dilepaskan tidak lama setelah keberangkatan pesawat tersebut dari kota Baghdad. Di saat bersamaan, rudal tersebut menabrak sayap dan menembus hingga tangki bahan bakar nomor 1. Dengan kejadian tersebut, bahan bakar menyala dan membakar sebagian besar sayap pesawat. Untuk mencegah kondisi menjadi lebih buruk, sang pilot pun dipaksa untuk mencoba mendaratkan kembali ke Bandara Baghdad. Akhirnya, pesawat tersebut berhasil mendarat di landasan pacu 33L 16 menit kemudian. Kru pesawat yang berjumlah 3 orang melakukan pendaratan bebas dengan kondisi pesawat yang lumpuh. Diketahui bahwa pendaratan ini menggunakan dorongan mesin diferensial sebagai satu-satunya yang dipakai oleh pilot pesawat tersebut. Menurut beberapa laporan, ketika mendarat, pesawat Airbus berbelok dari sisi kiri landasan pacu, mendarat di permukaan pasir lembut, menabrak pagar kawat berduri dan berhenti. Ketika pesawat Airbus 300 berhenti, para kru langsung keluar dari kokpit dan berlari menjauh dari pesawat. Namun, mereka sempat menghentikan sejenak langkah mereka karena mereka berada di tengah tebaran ranjau yang tidak jelas lokasinya. Pesawat US Airways Airbus 320. Beberapa waktu yang lalu, seorang pilot bernama Chesley Sally Salenberg dari maskapai US Airways melakukan sebuah manuver saat menerbangkan pesawat Airbus A320. Diketahui bahwa ia melakukan pendaratan darurat di atas Sungai Hudson, Amerika Serikat. Dalam pendaratan tersebut, semua penumpang selamat dan berhasil dievakuasi dengan menggunakan rakit atau kapal kecil yang mengelilingi pesawat tersebut. Menurut beberapa sumber, pesawat melakukan pendaratan darurat karena bertabrakan dengan sekawanan burung dan beberapa di antaranya masuk ke dalam salah satu mesin pesawat. Dalam keadaan seperti ini, sang pilot mencoba untuk kembali ke bandara, namun ia tidak dapat menahan pesawat terbang lebih lama dan memilih untuk mendaratkan pesawat tersebut di atas sungai. Dengan berhasilnya pendaratan tersebut, seluruh awak penerbangan US Airways Airbus A320, termasuk kapten pesawat bernama Salenberg, dianugerahi oleh medali Master dari Persekutuan Pilot Udara dan Navigator Udara. Pesawat Air Canada Flight 143. Beberapa waktu yang lalu, para awak Air Canada Flight 143 mengalami sebuah insiden penerbangan ketika pesawat Boeing 767-233 kehabisan bahan bakar pada ketinggian 41.000 kaki. Diketahui bahwa penerbangan ini sudah melakukan sekitar setengah perjalanan dari wilayah Montreal ke Edmonton, Kanada.
Pada saat terbang, muncul suara alarm yang mengindikasikan bahwa kedua mesin pesawat yang sedang mereka terbangkan kehabisan bahan bakar. Di saat seperti ini, pesawat tidak memiliki daya kecuali dari unit hidrolik darurat turbin angin dan semua panel instrumen kokpit pesawat Boeing 767 mati serta pesawat benar-benar gelap. Hanya dengan beberapa alat pengukur cadangan saja yang masih bisa terlihat. Dan untuk memberikan informasi seperti kecepatan serta ketinggian, pesawat pun mendarat dengan selamat di Gimli Industrial Park Airport, Kanada. Hasil penyelidikan menemukan fakta bahwa penyebab pesawat Boeing 767-233 tersebut kehabisan bahan bakar di udara adalah terjadi kesalahan jumlah bahan bakar yang dimasukkan ke dalam tangki pesawat. Diketahui bahwa bahan bakar yang masuk ke dalam pesawat tersebut dihitung berdasarkan skala metrik atau liter, sementara para kru mengasumsikannya dalam skala galon. Hal ini mengakibatkan pesawat tersebut akan kehabisan bahan bakar ketika berada di udara. Garuda Indonesia penerbangan GA421. Beberapa waktu yang lalu, sebuah pesawat Boeing 737-300 Garuda Indonesia di dalam sebuah penerbangan GA421 mendarat darurat di anak Sungai Bengawan, Solo. Penyebab dari mendaratnya pesawat tersebut adalah karena kedua mesin pesawat mati akibat menembus badai hujan dan es ketika berada di udara. Pesawat dengan rute Lombok, Yogyakarta ini diketahui membawa 54 penumpang dan 6 orang kru. Dalam pendaratan tersebut, seluruh penumpang selamat, tetapi seorang kru awak kabin ditemukan tewas diduga akibat benturan saat pesawat sedang mendarat. Diketahui bahwa pesawat Boeing 737-300 dipiloti oleh seorang kapten bernama Abdul Rosak yang kemudian menuju ketinggian jelajah mencapai 31.000 kaki. Namun saat meninggalkan ketinggian jelajah untuk turun ke Bandara Adi Sucipto di atas wilayah Rembang, kapten penerbangan memutuskan untuk sedikit menyimpang dari rute yang seharusnya. Hal tersebut dilakukan karena di depan pesawat terdapat sekumpulan awan yang mengandung hujan dan petir. Mengetahui hal tersebut, para kru pesawat mencoba untuk terbang di antara dua sel awan badai. Namun, sekitar 90 detik setelah memasuki awan yang berisi hujan, saat pesawat turun ke ketinggian 18.000 kaki dengan kondisi mesin dalam posisi idle, kedua mesin tiba-tiba mati dan kehilangan daya dorong atau disebut thrust. Ketika pesawat sampai pada ketinggian 8.000 kaki dan kedua mesin belum berhasil direstart, pilot melihat alur anak Sungai Bengawan Solo dan memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di sungai tersebut. Diketahui bahwa pesawat melakukan pendaratan tanpa mengeluarkan roda pendaratan maupun flaps atau menjulurkan sayap. United Airlines Flight 232. Seperti yang kita ketahui bahwa United Airlines penerbangan 232 adalah sebuah penerbangan dari maskapai penerbangan United Airlines jurusan Denver, Philadelphia menuju ke Chicago yang meledak ketika terperosok saat mesin mati di rerumputan wilayah Sioux City, Iowa, Amerika Serikat. Diketahui bahwa dalam kecelakaan tersebut, pesawat yang membawa 285 penumpang ini menewaskan sekitar 111 orang dan melukai 172 orang lainnya. Menurut beberapa laporan, pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Chicago menuju Denver saat terbang. Sebuah pesawat McDonnell Douglas DC-10 mengalami sebuah kegagalan karena kerusakan mesin di bagian ekornya yang menyebabkan hilangnya semua kontrol penerbangan dari pesawat tersebut. Diketahui bahwa kegagalan mesin tersebut terjadi karena adanya keretakan pada permukaan kipas turbin yang tidak terdeteksi saat perawatan. Kecelakaan inilah yang menyebabkan banyak orang menjauhi mesin General Electric CF6 karena ditemukan bahwa mesin nomor 2 yang digunakan oleh DC-10 tersebut ternyata dibuat dari titanium yang rendah kualitasnya.